Oke Sobat YouTube, di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah hardware atau lebih tepatnya mengganti harddisk ke SSD dengan aplikasi ke laptop produksi 2011-an. Sudah 10 tahun, seperti apa kinerjanya dengan menggunakan SSD. Ya, berikut adalah tes startup dengan harddisk. Timenya masih lama, 45,21 detik. Ya, langsung saja kita lepas harddisknya. Pertama buka casingnya dulu untuk melepas harddisknya. Pastikan juga lepas baterainya agar tidak terjadi crash ketika pelepasan harddisk ke motherboardnya. Ya, berikut adalah tampilan dari SSD Solid State Drive. Saya menggunakan merek Kingston dengan kapasitas 240 GB. Ya, kenapa saya gunakan atau mencoba SSD? Adapun keuntungan dari artikel yang saya baca, SSD lebih cepat dalam hal kecepatan read and write. Misalnya saat membuka program berat, saat transfer file maupun pencarian file. Waktu booting Windows SSD lebih cepat dibandingkan hard disk. Saat tidak digunakan, SSD tidak mengeluarkan suara karena materi komponennya hanya terdiri dari sekumpulan memori. SSD jauh lebih ringan dibandingkan hard disk, hemat daya listrik, dan tahan terhadap guncangan. Tapi juga ada kekurangannya harga jauh lebih mahal dibandingkan hard disk. Umur pakai SSD jauh lebih pendek dibandingkan hard disk karena siklus read and write SSD lebih pendek dibandingkan hard disk. Cuma ya berikut adalah tampilan hard disk. Kita bandingkan dulu dimensinya, keduanya sama-sama memiliki ukuran 2,5 in, jenis soket SATA. Karena memang SSD hanya menyediakan pilihan minimal SATA minimal. Ini kebetulan laptop yang saya gunakan adalah Toshiba Satellite A740 SATA DDR3. Ya, kita pasang kembali hard SSD-nya. Jangan lupa klem penyangganya biar lebih solid terhadap guncangan, tidak loss koneksi dari hard disk ke motherboard CPU-nya. Nanti akan bakal seperti apa. Sebelumnya saya pernah mengupgrade RAM-nya ini dari 2 GB ke 6 GB. Tapi perbedaannya menurut saya ya lebih ringan sih, tapi apakah lebih recommended merubah RAM atau merubah SSD, mari kita tes dulu. Yang jelas dulu rubah RAM ada perubahan, tapi tidak begitu mencapai ekspektasi yang diharapkan, karena sebenarnya prosesornya masih sama Core i3, tapi kali ini saya akan menggunakan SSD yang dimana kecepatan read and write dari suatu file program lebih cepat. Untuk harddisk yang lama saya jadikan harddisk eksternal dengan penambahan casing. Saya pasang di casing yang saya dapat dari toko komputer, atau teman-teman bisa mencari di toko online banyak. Udah selesai, mari kita siap coba. Oh iya, jangan lupa untuk menginstal OS drivernya. Kalau sebelumnya saya menggunakan harddisk dengan driver OS Windows 7, saya akan install ulang ke SSD driver Windows 7 yang sama juga. Ini adalah tes startup setelah diinstal operasi sistem OS. Untuk tampilan sebelah kiri adalah tampilan dari harddisk, untuk tampilan sebelah kanan adalah tampilan dari SSD. Ini sudah saya setting untuk startnya barengan dengan menekan tombol power. Berapakah time dari startup masing-masing? Kiri harddisk, kanan SSD. Ya, kita sudah dapatkan time dari startup SSD 22,21 detik. Untuk harddisk time startupnya tadi sudah ada sebenarnya di awal video ini. Klik setelah bunyi startup. Ya, time startup
harddisk 45,21 detik. Wow, perbedaannya cukup signifikan, hampir lebih lama, 2 kali lipatnya lebih ya. Ini untuk performa membuka aplikasi, sebenarnya saya sudah setting bareng, tapi memang perform dari SSD sangat cepat untuk membuka Photoshop. Berikutnya membuka Chrome untuk SSD responsif sekali. Kita tunggu berikutnya untuk membuka Google Chrome di harddisk. Ya, sedikit ada jeda. Ya, sangat terasa perubahannya ya. Ya, berikut adalah tampilan dari partisi. Karena saya menggunakan SSD dengan kapasitas 240 GB, saya membagi partisi di C sekitar 120 GB dan selebihnya di D saja. Untuk partisi yang lain adalah tampilan dari harddisk bawaannya, saya jadikan harddisk internal. Oke, ini sangat-sangat memuaskan dan sangat recommended sekali. Dari pengalaman saya dulu pernah mengupgrade RAM 2 GB ke 6 GB, ini jauh lebih fantastis. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini, dan jangan lupa dukungan subscribe-nya untuk membangun channel ini. Terima kasih, sampai jumpa untuk video yang berikutnya.